Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahras siyam wa amarna bis salati wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi semua orang muslim laki-laki maupun perempuan. Pemirsa Soimin Soimat, ayat ini menegaskan bahwa ilmu pengetahuan memiliki peran besar dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena ilmu pengetahuan juga menjadi pedoman untuk menuntun kita ke arah benar dan dapat mengantarkan kita pada kehidupan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Dengan ilmu, manusia dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, memahami kewajibannya untuk dilaksanakan dan larangan untuk dijauhi. Imam Syafi'i dalam salah satu nasihatnya tentang ilmu, beliau berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu. Barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu. Kalau ingin dunia, harus berilmu. Oleh karena itu, ayat pertama sebagai pembuka yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Iqra, bacalah. Banyak membaca maka akan banyak pengetahuan. Membaca bukan hanya berhubungan dengan buku, tapi membaca juga bisa dari pengalaman-pengalaman untuk menambah pengetahuan kita. Kalau ingin sukses dunianya, banyak belajar. Peningkatan status di dunia ya harus dengan belajar. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Dan jika ingin sukses akhiratnya, kata Imam Syafi'i, ya harus dengan ilmu juga. Pemirsa budiman, bagaimana bisa solat kalau tidak ada ilmu tentang solat, niat solat, bacaan solat? Bagaimana kita akan berzakat kalau tidak ada ilmu tentang zakat? Begitu juga dengan berhaji, bagaimana kita mau mendapatkan haji yang mabrur kalau tidak ada pengetahuan tentang rukun haji, wajib haji, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita tidak belajar tentang akidah dengan benar dari orang yang benar, kita akan gampang untuk didoktrin, akan ikut-ikutan, akhirnya membunuh orang dengan dalih masuk surga. Alih-alih kita akan masuk surga, malah masuk neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan barang siapa yang menginginkan sukses dunia dan akhiratnya, kata Imam Syafi'i, haruslah dengan ilmu pengetahuan juga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, generasi muda kita saat ini menghadapi tantangan zaman yang begitu dahsyat. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sehingga nyaris merobohkan tembok akhlak dan budaya-budaya keluhuran. Generasi yang tidak dibentengi oleh ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama, akan terinfeksi oleh budaya-budaya negatif yang datang dari luar. Zaman sekarang ini lebih berbahaya dari zaman-zaman sebelumnya. Zaman sekarang ini yang kita kenal dengan zaman globalisasi, arusnya sangat kencang di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya para generasi muda saat ini. Banyak yang hanyut bahkan tenggelam karena ikut-ikutan terhadap budaya-budaya yang jauh dari nilai-nilai kebaikan. Banyak kita lihat di media-media sosial, anak yang membunuh bahkan membakar ibu kandungnya hanya karena tidak dibelikan motor. Ada juga anak yang membunuh dengan meracuni ibu dan dua saudaranya karena menurutnya ibunya pilih kasih.
Bahkan yang lebih sadis dan begitu viral, anak bungsu perempuan di bawah umur yang harusnya begitu mencintai ibunya, yang harusnya begitu dekat dan manja dengan ibunya, naudzubillah min zalik, dengan alasan dendam malah justru membunuh dengan menikam ibunya saat beliau tidur. Ini sudah betul-betul di luar jangkauan akal nalar manusia. Mengiris-ngiris hati kita. Dan masih banyak contoh lagi para pemirsa tentang bobroknya kehidupan saat ini. Pemirsa yang budiman, oleh karena itu wajib bagi kita untuk menanamkan pondasi bagi generasi muda, baik anak, keponakan, ataupun keluarga kita sebagai tameng untuk mencegah pengaruh-pengaruh negatif di era globalisasi saat ini. Apa pondasi yang harus kita tanamkan? Pondasi itu bernama ilmu dan akhlakul karimah. Ibarat kita mau membangun rumah, harus memasang pondasi yang begitu kuat. Ingin melihat generasi berhasil, generasi kuat dan baik, harus ditanamkan ilmu pengetahuan sejak dini, terutama ilmu agama. Pada kesempatan ini, saya juga mengutip kata-kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang ilmu. Beliau berkata, ilmu lebih utama dari harta, karena ilmu menjaga pemiliknya, sementara harta dijaga pemiliknya. Ilmu bertambah saat diamalkan, sedangkan harta berkurang saat digunakan. Tidak ada orang satupun yang berkurang ilmunya karena diberikan kepada orang lain. Yang ada malah bertambah dan terus bertambah. Karena apa? Karena dia akan memacu dirinya untuk belajar dan belajar lagi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita meninggalkan generasi-generasi yang cerdas, ilmu pengetahuan umum dan agamanya, maka insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur pasti akan tercapai. Kita akan menjadi bangsa yang kuat, di mana masyarakatnya hidup makmur damai karena mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman, sebelum saya akhiri kultum saya hari ini, saya akan menyampaikan satu potongan syair tentang urgensi ilmu bagi generasi muda. Man fatahu ta'limu waqta syababi, barang siapa yang lalai untuk belajar di masa mudanya, fakabbir alaihi arba'an liwafatih, maka bertakbirlah 4 kali untuknya sebagai tanda kematiannya. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, karena hidupnya seorang pemuda demi Allah hanya karena ilmu dan ketakwaan. Demikian dari saya kultum yang singkat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.